Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 420. Pertama, terima kasih kepada Bapak Heru Purnomo MPD selaku dosen mata kuliah metodologi pembelajaran yang telah berikan tugasnya kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi model pembelajaran langsung dan model pembelajaran konstek. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Gugun Atma Putra dengan NPM 4, Bella Rusdiana dengan NPM 139, Ferita Listiani dengan NPM 145, dan Ragitia dengan NPM 97. Selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Jadi, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran langsung dan kontekstual. Definisi dari pembelajaran langsung. Menurut Sujana, model pembelajaran langsung merupakan salah satu pengajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap serta selangkah demi selangkah. Sedangkan menurut Salvina Moore, pembelajaran direct berpusat pada guru. Peran guru pada pembelajaran ini sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Sedangkan definisi dari pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar pengetahuannya. Menurut Sandawijaya dalam Kurnazar, dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu yang baru, pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran secara sendiri, bukan apa kata guru. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Mbak Bella. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi karakteristik dari model pembelajaran langsung dan pembelajaran kontekstual. Karakteristik dari model pembelajaran langsung mengembangkan pembelajaran siswa tentang pengetahuan dan pengetahuan deklaratif terstruktur dan dapat dipelajari dengan secara. Adapun ciri model pembelajaran langsung yang dikeluarkan oleh Diknas, pertama, adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Pembelajaran langsung akan terlaksana dengan baik jika dirancang dengan baik, sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pertama, merumuskan tujuan pelajaran, memilih isi, melakukan analisis tugas, kemudian yang terakhir merencanakan waktu dan penilaian. Selanjutnya, karakteristik dari model pembelajaran konstekstual. Pembelajaran konstekstual menurut Muslih mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yang mana artinya pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengoreksi antar teman. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, kerjasama, saling memahami antara satu dengan yang lain secara dalam.
keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Dan yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran langsung kontekstual. Yang pertama, metode pembelajaran kontekstual. Adapun kelebihannya adalah menurut Soimin 2014, metode pembelajaran kontekstual memiliki 1. Dapat meningkatkan aktivitas berpikir siswa secara penuh baik fisik maupun mental. Yang kedua, menjadikan siswa belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. 3. Sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Dan yang terakhir, materi yang dikonstruksi oleh siswa itu sendiri. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh metode pembelajaran kontekstual adalah tugas guru bukan sebagai sumber informasi. Jadi, pengetahuan siswa akan terbatas pada pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua, metode pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang dimiliki oleh metode pembelajaran ini adalah 1. Guru dapat mengendalikan isi materi yang disampaikan sehingga siswa dapat memantau perkembangan kemampuan siswa sampai mana. Yang kedua, metode direct instruction atau metode pembelajaran langsung dapat diterapkan dalam kelas skala besar maupun kelas skala kecil. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kesulitan yang dihadapi siswa. Yang keempat, para peserta dapat mengetahui tentang tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas. Dan yang terakhir, feedback dapat berorientasi. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran langsung adalah yang pertama, guru akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perbedaan yang dimiliki siswa. Yang kedua, prosessan pembelajaran ini sangat tergantung pada pendidik. Yang ketiga, model pembelajaran ini akan sulit diterapkan untuk materi-materi yang sulit dan kompleks. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran langsung dan kontekstual. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran langsung. Menurut Salpin, tahun 2003, langsung pembelajaran langsung terdiri yang pertama, guru menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu artinya guru harus menyampaikan materi apa saja yang harus dipelajari dan apa saja yang harus dikuasai siswa. Kedua, yaitu mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Artinya, guru juga akan menyoal agar bisa menakar kemampuan siswa dalam pemahaman materi yang telah diberikan. Yang ketiga, memberikan bahan materi ajar, yaitu artinya guru memberi materi dan mempresentasikan materi pembelajaran beserta contoh konsep peraga fisik. Selanjutnya, melakukan bimbingan, yaitu artinya guru menguji siswa dalam penguasaan sebuah konsep ilmu pengetahuan. Selanjutnya, siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi atau pengetahuan. Artinya, pada sesi ini, siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi pengetahuan dan keterampilan secara individu ataupun grup. Selanjutnya, mengevaluasi kemampuan siswa dan guru memberi feedback. Artinya, tentang yang telah dipelajari siswa, memberi feedback agar bisa menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, membuat latihan individu kepada siswa, yaitu guru membuat latihan tugas individu kepada siswa. Latihan tersebut berguna untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang
sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran konteks. Menurut Sagala, tahun 2009, Brianto pada tahun 2020 menguraikan langkah-langkah penerapan pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonsentrasikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Selanjutnya, mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya dan menciptakan masyarakat belajar. Selanjutnya, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Terus melakukan refleksi di akhir pertemuan, dan terakhir melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik sikap maupun ucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.